Bab 1571, kesempatan yang dibuang. Semua orang melihat pelatihan Nathan, Sor Mathis dan murid lainnya tidak melebih-lebihkan. Ini benar-benar seperti bermain-main. Semua program latihannya merupakan gerakan dasar. Mereka juga berlatih bersama seorang bocah kecil. Gerakan menenteng air, mendaki gunung, melakukan tai chi. Apa mereka datang untuk berolahraga? Maaf, program Frynop adalah untuk menciptakan Adipati Agung. Bagaimana bisa dianggap main-main? Farrell Powell dan yang lain merespons berkali-kali. Mereka merasa Nathan tidak layak menjadi instruktur, tapi mereka ditolak oleh penanggung jawab. Sekarang, mereka benar-benar marah. Jika murid tidak setuju, masalah menjadi serius. Tidak ada gunanya lagi untuk meminta maaf. Kami semua bersiteguh menuntut agar Nathan dikeluarkan dari posisi instruktur. Kalau tidak, kami tidak akan berhenti. 100 murid semua menolak, baik Farrell Powell dan instruktur pelatihan tubuh juga mendukung pemecatan Nathan. Mengingat hubungan lama mereka, prajurit Fradron ingin Nathan tetap tinggal, lagi pula, harus tetap menghargainya. Tapi dilihat dari efeknya, pelatihan Nathan benar-benar kacau. Apa bisa efektif dengan latihan gerakan dasar? Mereka menganggap Nathan tidak bermanfaat di program Frynop. Sepertinya, sebaiknya kamu berhenti. Demi kebaikan kedua belah pihak, penanggung jawab berkata dengan bijaksana. Ya, cepat pergi. Kamu di sini hanya menunda waktu para jenius ini. Aku pikir tanpa hambatan darimu, kecepatan peningkatan murid tidak hanya menjadi 3 kali lipat, tetapi 5 kali lipat. Farrell Powell berkata dengan dingin. Para murid bereaksi satu demi satu. Mungkinkah ikut dalam pelatihan Nathan menghambat kemajuan mereka? Tanpa dia, mereka mungkin meningkat 5 kali lipat. Nathan Clark harus pergi. Kalau tidak, kami yang pergi. Setiap orang memiliki sikap yang tegas. Penanggung jawab. Dan Connor memandang Nathan dengan tidak enak hati. Lihatlah. Nathan tertawa sambil berkata, "Oke, kalau begitu aku akan pergi. Tapi kalian jangan menyesal, kamu pergi, kami justru akan senang. Apa yang akan kita sesali?" Sor Mathis sangat gembira. Karena begitu tidak ada pelatihan dariku, kalian tidak akan bisa berkembang. Jangankan peningkatan 3 kali lipat, setengah pun sangat sulit, Nathan berkata sambil tertawa. Program pelatihan Farrell Powell bagus, namun potensi bibit jenius ini sebenarnya sudah berkembang lumayan pesat. Jika dikembangkan lagi sudah tidak banyak berarti, harus mulai dari aspek lain, menentukan program bagi setiap orang agar bisa berkembang. Jadi program pelatihan Farrell Powell tidak akan banyak meningkatkan orang-orang ini. Bisa dipertahankan tanpa kemunduran sudah sangat bagus. Jangankan peningkatan 5 kali atau 7 kali, itu hanya angan-angan. Hahaha, lucu sekali. Nathan, tanpa gangguan kamu, kami pasti akan meningkat 5 kali, bahkan 7 kali dan 10 kali lebih cepat. Jika kamu tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Sor Mathis dan yang lain berteriak. Ya, oke, aku akan menunggu. Nathan menggelengkan kepala tak berdaya. Dia benar-benar ingin mengajarkan keterampilan pada anak-anak ini. Tetapi mereka menolak bahkan mengusir dirinya. Merekalah yang membuang kesempatan ini. Jangan salahkan orang lain. Ayo, Nana, kita pergi. Akhirnya, Nathan meninggalkan markas program Frynop. Markas bersorak-sorai, seolah berhasil mengusir wabah. Saatnya kita benar-benar berkembang pesat. Sor Mathis dan yang lain sangat bersemangat. Oke, aku yakin di bawah bimbingan ketiga instruktur kita, semua orang pasti akan mencapai puncak. Farrell Powell juga penuh percaya diri. Menurut mereka, kemajuan murid pada tahap awal dikarenakan oleh jasa pelatihan mereka. Tidak ada hubungannya dengan Nathan. Ya, kita nantikan sebulan kemudian. Bab 1572, data rahasia tertinggi. Selama 1 bulan sebelumnya, mereka telah mendapatkan hasil laporan yang menunjukkan peningkatan setidaknya 5 kali. Menampar wajah Nathan dengan keras. Mereka sangat menantikan. Nathan tidak menghiraukan hal ini. Dia hanya melatih Nana sambil melatih mereka. Setelah kembali ke Arnemia, Nathan sengaja pergi menemui Aaron Garrett. 100 orang gelombang pertama. 100 orang tidak makan dan tidur. Mereka berjuang keras.
Mereka semua menahan emosi. Berjuang keras dengan keyakinan yang kuat, Tuan Penyelamat. Mulai sekarang, Anda adalah penyelamat kami. Kami akan melewat badai air dan api untukmu, Aaron Garrett bersama 100 orang berlutut di tanah. Aku juga senang kalian bisa pulih dan menjadi lebih kuat. Nathan tertawa, dia tersenyum pada beberapa orang yang ditugaskan oleh Raja Shuros untuk melindunginya dan berkata, "Ayo berlatih bersama." Daripada menganggur, beberapa orang ini sangat bersemangat bergabung dalam pelatihan, menantikan hari ketika 100 sampah ini akan bersinar. Beberapa hari ini, prajurit Fradron dan Raja Shuros sedang menyelidiki, tetapi mereka sama sekali tidak menemukan jejak master setingkat Ulrich Grimm. Hal yang paling menakutkan adalah hasil identifikasi TKP menunjukkan ada pertarungan antara 3 master yang lebih kuat dari level Ulrich Grimm. Begitu hasil ini keluar, semua orang berkeringat dingin. 1. Ulrich Grimm meluluh lantakkan Neslandia. Sekarang ada 3 orang yang lebih kuat dari Ulrich Grimm. Ini terlalu menakutkan. Lebih dari itu, di berbagai daerah diketahui muncul beberapa orang misterius. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, muncul tiba-tiba, lalu menghilang tiba-tiba. Sama sekali tidak bisa ditangkap, faktor risiko sangat tinggi. Sebuah pulau kecil tak bernama di Pulau Leste tiba-tiba meledak dan tenggelam. Seseorang melihat seorang pendekar pedang berjalan melintasi lautan dalam cahaya api. Di pusat kota Haijo Skynia, tiba-tiba muncul monster yang diselimuti api berlari keluar dan membakar banyak orang. Hal aneh serupa telah terjadi di negara Waregel dan banyak negara lainnya. Terutama negara Waregel yang paling banyak mengalami masalah, bahkan menyebabkan banyak kerusuhan. Serangkaian fenomena aneh yang terjadi dan sama sekali bukan suatu kebetulan. Indera penciuman para petinggi prajurit Fradron masih sangat kuat. Dengan cepat menyadari ada hal yang tidak beres, segera klasifikasikan masalah ini sebagai rahasia. Sepertinya Neslandia tidak bisa tenang jika dunia sedang tidak damai. Mungkin hal berikutnya akan terjadi di luar kendali kita. Ketika petinggi prajurit Fradron mengucapkan kata-kata ini, semua bawahan terkejut. Mereka semua memandang para petinggi dengan tidak percaya. Apa ada hal di Neslandia yang tidak bisa dikendalikan oleh prajurit Fradron? Prajurit Fradron adalah organisasi tertinggi dalam pengetahuan semua orang. Jika prajurit Fradron tidak bisa mengendalikannya, siapa yang bisa mengendalikannya? Terlalu menakutkan, semua orang berkeringat dingin. Jadi kami mengaktifkan rencana darurat tingkat pertama lebih awal. Silakan ikuti kami ke ruang arsip. Di bawah pimpinan beberapa orang, semua orang datang ke ruang arsip, tapi ruang arsip bukanlah intinya. Intinya ada pada sebuah tempat dalam ruang arsip. Setelah membuka total 3 pintu pelindung, mereka akhirnya sampai pada area arsip yang paling rahasia. Data yang ditempatkan di sini adalah rahasia utama Neslandia, termasuk data Nathan yang juga berada di dalamnya. Untuk melihat, diperlukan izin. Semuanya tenangkan diri. Apa yang kamu lihat selanjutnya mungkin meruntuhkan persepsimu. Tolong jangan terlalu terkejut. Para petinggi prajurit Fradron menganjurkan semua orang menjadi C. Bersambung.